Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ya, jemaah pengajian Shalah Al-Muhajirin. Alhamdulillah, pengajian ini dihadiri remaja, ya, remaja beneran, dan remaja jadi-jadian. Hari Minggu sama tanggal merah dari itu remaja. Ini remaja, ya, remaja tahun 70. Pernah muda lah gitu ya. Iya benar. Masih untung kan. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah malam hari ini masih di bulan Muharram yang sudah memasuki pertengahan akhir. Semoga, ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa menggunakan kesempatan sehat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita saling berlomba-lomba menuju kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba menuju bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita menjadi pribadi atau orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Melanjutkan kemarin kita sudah sampai surat Al-Ikhlas, ya. Seperti biasa kita ngajinya sedikit fokus, ya, mungkin nanti diselang-seling, ya. Kita ngaji setelah surat, ya, ngajinya dari bawah berarti, ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian apa? Al-Lahab, ya. Selain namanya surat Al-Lahab itu apa? Surat apa namanya? Al-Lahab memang depannya apa namanya? Ada lahabnya gitu, ya. Akhirnya, ya, akhir suratnya itu ada penyebutan apa? Surat, ya, penyebutan nama itu Bijidha hablum min masad. Jadi selain namanya suratnya Al-Lahab, namanya surat Al-Masad. Jadi kalau nama surat itu kadang, ya, ada beberapa nama, gitu, ya. Tapi tidak semuanya surat, ya. Kita baca ayatnya, ya. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ ada, kalau yang pegang
besarnya ya. Kan watabnya ada hurufnya itu bertasydid ya. Jadi cara bacanya itu tidak langsung dikolkolahkan ya, watab gitu ya, ditahan dulu ya. Jadi jangan langsung dilepas, jangan watab ya. Jadi sedikit ditahan dulu, watab ya gitu ya. Kita ulangi ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau yang ini baru ya, boleh langsung dikolkolahkan kasab gitu ya. Jadi beda dengan yang pertama tadi ya. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba terjemahkan ya. Kita terjemah seperti biasa. Kalau ngaji subuh pagi itu cuma kata ya. Tabbat, nah di sini kata tabbat ya. Tabba ya dibu itu mempunyai makna celaan. Ya, jadi artinya celakalah. Ya, sebetulnya maknanya ya tidak mesti celaka. Atau yang jelas memang bentuknya celaan gitu. Hanya kalau bahasa Arabnya kita kalau ngomong kasar itu apa? Sialan gitu ya. Jadi kalau kita katakan sialan loh gitu. Itu bahasa Arabnya apa? Tabbat lak, gitu ya. Celaka kalau bahasa kita ini bahasa kasarnya itu sial. Sialan loh gitu ya. Itu bahasa Arabnya apa? Tabban lak. Ya, tabban gitu ya. Tabban lak. Ya. Bahasa pemakian ya. Celaan. Tabban, celakalah, binasalah gitu ya. Yada kedua tangan ya. Kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab ya. Abi Lahab ini gelar ya. Nama aslinya Abdul Uzza. Jadi kalau orang Arab itu biasa kalau nama asli itu kadang diganti dengan nama kayak Indonesia lah ya. Namanya Zakaria, dipanggilnya Bang J. Nama aslinya siapa? Zakaria. Itu kan nama kuliah ya, nama apa namanya? Atau misalkan ya kalau hitam manis, ya orang kurang Sunda hitam manis disebut si Ide. Si Ide maksudnya itu kan ya, entah itu bahasa apa namanya? Pujian, yang jelas bukan pujian ya, atau ya lebih parah lagi apa? Sikeling gitu. Nah, itu kan bahasa apa namanya? Ya sama ya. Jadi Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin
Siapa? Siapa kakeknya Nabi, siapa namanya? Iya, jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi ya, bin Abi Thalib gitu ya. Jadi pamannya Nabi. Jadi Abu Lahab ini berarti kakaknya bapaknya Nabi gitu ya. Jadi kakaknya bapaknya Nabi tapi kafir gitu ya. Adik Ya, adik kan namanya kenapa? adik bapaknya kan. Kalau kakaknya lebih tua. Iya, ya kalau sana kan tetap paman namanya. Pamannya. Iya. Jadi, kalau Nabi berarti ponakan. Ya. Ya, kita ulangi tabbat celakalah yada itu kedua panjang ya, ada alifnya, berarti kedua tangan. Kalau satu ya kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu apa namanya, cerah itu maksudnya apa? Wajahnya itu Abu Lahab itu kenapa dapat gelar Abu Lahab? Jadi apa namanya, wajahnya putih sampai kemerah-merahan. Kalau orang dulu kan ada ya, jadi seperti terbakar. Kalau orang bule itu bukannya hobi ya, pernah lihat orang bule yang kulitnya merah, jadi saking putihnya gitu ya, itu jadi merah gitu. Jadi mereka apa namanya biasa berjemur biar tidak merah gitu ya. Itu makanya Abu Lahab ya mirip-mirip gitulah ya. Makanya dapat gelarnya Abu Lahab gitu. Bapak yang cerah, cerahnya tapi bukan glowing, bukan cerah gimana ya, seperti terbakar lah gitu ya. Makanya dapat gelar Abu Lahab. Ya, celakalah atau binasalah yada kedua tangan Abi Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahab ya. Tabbat yada mana tadi, tabbat yada Abi Lahab watab ya, dan binasalah iya watab ya. Tabbatnya untuk kedua tangan, tabbatnya untuk Abu Lahab ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia gitu, dan celakalah dirinya sendiri gitu ya. Jadi tabbatnya untuk kedua tangannya, watabaknya tabak yang kedua. Tabbat itu ada tanis namanya untuk kedua tangannya, nanti dibahas ya. Kenapa kok dua tangan dan Abu Lahab? Jadi kedua tangannya celaka dan Abu Lahabnya sendiri celaka ya, binasa. Ma'auna tidaklah auna berguna, bermanfaat ya. Tidaklah berguna atau bermanfaat ya anhu daripada Abu Lahab maluhu mal hartanya, wa ma kasaba dan apa saja yang ia kerjakan, apa saja yang ia usahakan, kasab ya. Ma'una anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran ya, Abu Lahab itu akan masuk ke dalam ya neraka. Sayasla naran dzata lahab, ada ya, ada lahab lagi yang panas api neraka itu ya sangat menyala ya, membakar dia ya. Jadi, makanya gelarnya Abu Lahab. Api itu apa? Cerahnya itu kan merah-merah ya, makanya dapat gelar Abu Lahab tadi. Karena wajahnya itu cerah tapi bukan cerah yang bersinar, bukan. Jadi wajahnya itu cerah ya, merah-merahan, jadi seperti pucat gitu ya, makanya dapat gelar Abu Lahab. Itu nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu nama siapa? Nama berhala ya. Jadi Lata, Uzza, Manat, Hubal 4 yang ada di Quran 3. Hubal ini ya salah satu yang terbesar juga ya. Wallat wal Uzza. Jadi kalau orang jahiliyah itu kalau sumpah Wallata demi Lata ya, nama berhala Lata itu. Lata, Uzza, Manat. Wa Manat tsalitsatul ukhra. Kemudian yang terakhir Hubal ya, 4.
belum yang kecil-kecilnya yang ya anak-anak berhalanya kali ya, Ipin, Inyil gitu. Nah, jadi nama yang empat berhala terbesar itu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ya. Jadi dinamakan Abdul Uzza. Ya, karena dulu ya ajaran tauhid itu belum ya Nabi belum diutus gitu, sehingga nama orang-orang Arab itu kadang ada Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat gitu ya, Abdul Hubal, biasa ya nama-nama berhala gitu ya. Saya solanarul zatalahabin wa mratuhu, dan istrinya Imro'ah itu wanita ya, dan istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalah itu pembawa, orang yang membawa ya, hammalah. Makanya orang hamil itu bahasa Arab dari kata hamala yahmilu. Hamil berarti orang yang membawa janin, membawa bayi gitu ya. Hanya hamil itu bahasa Arab ya. Hammalah ya, yang membawa ya. Hammalatal hatab itu apa? Kayu bakar. Apa hatab? Kayu bakar ya. Hammalatal hatab fi ya jidiha fi unuqiha, di lehernya itu hablum min masad, ada sabut, ada hablun itu tali ya, tali min masad dari sabut. Masad itu ya kalau orang Arab, kalau kita sabut itu berarti dari kelapa ya, dari sabut ya, sabut kelapa tua gitu ya, atau tidak mesti dari kelapa tua, kadang bisa dari kulit pohon kurma, dipintal jadi tali, itu namanya sabut ya. Kalau kita sabut itu pokoknya dari kelapa, padahal tidak mesti dari kelapa ya, tidak mesti dari cangkang kelapa. Jadi masad bahasa Arabnya, masad itu apa artinya? Sabut. Fi di jidiha, di lehernya, hablum min masad, ada tali dari sabut. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ya, wa tabb ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Wa tabba, dan celakalah ya, binasalah ya. Jadi di sini ada tabbanya, dua kata tabba. Yang pertama untuk apa? Untuk kedua tangan Abu Lahab ya. Dan yang kedua tabba itu yang kedua untuk ya, untuk dirinya sendiri ya. Jadi dulu ya Nabi itu, para jemaah sekalian, itu memang sudah dapat gelar yang paling terpercaya, Al-Amin ya. Gelarnya apa namanya? Nabi Al-Amin. Jadi ya saking Nabi itu menjadi orang yang terpercaya, apa saja ya. Kalau dulu itu ya, ketika Ka'bah itu hancur, pernah direnovasi pada masa jahiliyah ya. Ka'bah kan ada 4 sudut ya, persegi kan, kotak persegi. Kemudian masing-masing kabilah ini rebutan ketika Ka'bahnya sudah selesai direnovasi ya, rebutan untuk meletakkan apa? Hajar. Kabilah mana yang lebih berhak, kan gitu ya. Sampai mau perang, orang Arab tuh gitu ya, dikit-dikit sampai perang ya gitu. Jadi perang kabilah. Kalau kondisi Indonesia, Sunda, Jawa, Batak ya, cuma perang antar suku aja gitu ya. Sehingga ya ketika hendak meletakkan Hajar Aswad ini, itu harus sampai mau perang ya. Akhirnya diundilah ya, siapa saja besok yang datang lebih dulu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ini ya, maka kita akan mempercayakan urusan kita kepadanya. Ternyata ya, yang datang pertama kali ke Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad adalah orang yang dia dipercaya untuk memutuskan perkara ya,
terkait dengan peletakan Hajar Aswad tadi. Ya, karena masing-masing kabilah, masing-masing suku merasa paling berhak. Oh, saya yang paling berhak, gitu ya. Saya yang paling utama. Sehingga akhirnya diputuskan kepala suku tiap-tiap kabilah, 4 kabilah tadi diperintahkan untuk jadi ada kain persegi, Hajar Aswadnya disimpan di tengah, setiap kabilah membawa kain tadi. Kemudian Hajar Aswadnya diletakkan oleh Nabi, gitu ya, Nabi yang bukan. Nah, sehingga Nabi itu mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Ya, kemudian suatu waktu Nabi mengumpulkan banyak orang. Ya, Ali bin Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke bukit namanya lembah namanya Batha. Ya, ada suatu tempat namanya Batha di Arab sana. Fasa'idal jabal fanada, ya. Lalu beliau naik ke gunung tadi, ke bukit tadi, ya. Lalu beliau menyeru, ya Sobaha, ya. Wahai, kalau orang Arab begitu, ya. Kalau orang Arab dulu profesi yang menjanjikan itu penyair, ya. Jadi kalau di pasar-pasar orang ngumpul jualan, ya, jadi senterannya tetap pasar. Cuma nanti ada yang jualan buah, jualan obat, segala macam tuh ya. Yang terkenal itu penyair. Ya, kalau kita di pasar itu kan yang kita ngomong tukang obat, ya. Tukang obat itu pakai, kalau zaman dulu pakai apa? Pakai mobil, pakai mic, ya, semua orang ngumpul, ya. Nah, kalau di Arab itu ngumpul cuma buat dengar orang baca puisi, gitu ya. Sehingga ketika Nabi mengumpulkan naik bukit, kemudian memanggil orang-orang yang ada di sekitar itu, ya. Kemudian Nabi menyeru apa? Ya Sobaha, ya Sobaha, ya awas, kata Nabi, ada musuh di pagi hari, ya. Jadi Nabi memberi naik bukit, cuma ngasih tahu, awas ada musuh. Ya, akan ada musuh di pagi hari. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul. Fajtama'at ilaihi Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy itu berkumpul. Ya, lalu Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy ketika berkumpul, ya, kerumunan orang, "Ara'aytum in haddatstukum anna al-'aduwa muslihakum aw mumsikum?" Ya. Apakah kamu percaya, ya, jika aku beritahukan kepada kalian, ya, bahwa ada musuh yang di pagi hari dan di sore hari ini. Jadi Nabi mengumpulkan banyak orang, kasih tahu, kira-kira kalau aku beritahu kepada kalian akan ada musuh di pagi hari dan di sore hari, ya, apakah kalian akan percaya kepadaku? Ya, aku tusaddiquni, ya, karena Nabi ini dapat gelar Al-Amin tadi. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan apa? Nah, ya, kami akan percaya apa saja yang kamu katakan, kami akan percaya. Ya, begitu terpercayanya Nabi. Ya, jadi apa saja yang disampaikan oleh Nabi, ya, itu pasti semua orang percaya. Kalau aku beritahukan ada musuh di pagi hari di balik bukit ini, kamu percaya nggak? Ya, percaya. Gitu ya, kata orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi yang berkata lagi apa? Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabun syadid. Ya. Ini yang menyebabkan ayat ini turun, ya. Nabi bersabda apa? Aku memperingatkan kepada kalian bahwa akan ada azab yang sangat pedih, gitu ya. Akan ada azab yang sangat keras. Jadi Nabi ngumpulin cuma mau ngasih tahu, aku adalah, ya, pemberi peringatan bahwa suatu waktu, suatu hari nanti akan ada azab yang sangat keras, ya. Nah, lalu Abu Lahab tadi berkata apa? Ya, alihada jama'tana. Nah, ini perkataan Abu Lahab yang dicela oleh Allah. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami?
Ya, Nabi ternyata cuma ngumpulin orang, cuma mau ngasih tahu nanti suatu hari akan ada siksa yang sangat keras. Ya, jika kamu ya tidak mau beriman kepada Allah. Lalu si Abu Lahab tadi berkata apa? Alihada jama'atana. Hai Muhammad, panggilnya lama ya. Hai Muhammad, kamu ini cuma ngumpulin kami, cuma untuk ini doang. Ya, nggak penting banget kan gitu. Kata Abu Lahab. Maka Allah turunkan ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Jadi celakalah, binasalah ya kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ya. Abu Lahab ini punya anak, namanya. Anaknya ini beriman. Ya. Sehingga ketika sahabat yang lain kalau sholat itu baca surat Al-Lahab, nggak boleh, dilarang. Ya, makanya ya kalau bapaknya ini tidak durhaka kepada Allah, kita jaga perasaan anaknya kalau anaknya adalah anak yang baik. Ya, ini etika juga Pak. Ya, ini kalau ada anak-anak, ya misalkan bapaknya anaknya rajin sholat, ya bapaknya sholatnya setahun sekali, sholat itu doang. Ya jangan kita ya perlihatkan atau kita sakiti hati si anak tadi ya. Jadi jangan kita katakan ya bapak lu tuh ya gimana sih ya gak pernah sholat. Jadi jangan sampai ya mengatakan sesuatu yang bisa membuat si anak ini malah sedih gitu ya. Nah, dulu Abu Lahab itu ketika anaknya sholat, dan bagaimanapun Abu Lahab ya itu punya anak, mbak ini beriman gitu ya. Ya Nabi itu sampai menghargai anaknya, kalau kamu sholat di belakang ada jangan sampai sholatnya baca surat Al-Lahab. Ya kan kasihan kan anaknya beriman ya kaum muslimin baca surat Al-Lahab ya pasti sedih lah ya ngelihat bapaknya itu pasti masuk neraka ya. Jadi Abu Lahab itu dicela kenapa? Karena tadi bilang Muhammad ya kamu ini ya jauh-jauh capek-capek ya kami datang ke sini cuma buat gini doang ya cuma buat gini doang, cuma buat kamu ngomong ini doang ya. Maka turun ayat surat ini ya. Jadi si Abu Lahab ini kenapa kedua tangannya ini ditambat celaka? Karena ketika ngomong ini sambil ini Muhammad kan gitu. Bahasa kita gimana? Nepis ya, menepis. Gitu ya. Jadi di sini ada dua ya, satu celakalah kedua tangan. Karena tangan Abu Lahab ini dipakai untuk ya menunjukkan ekspresinya. Muhammad ya lu ngumpulin ya kami di sini cuma buat gini doang gitu. Di sini tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Tabbat dan celakalah gitu ya Abu Lahab sendiri ya. Kemudian ma'alna anhu maluhu wa man kasab ya. Nah ketika si Abu Lahab ini ngobrol sama teman-teman yang lain, dia bilang apa? Kalau ajaran Muhammad ini benar, ya kata Nabi Muhammad tadi, aku adalah memberi peringatan ya tentang ya suatu waktu, suatu hari akan datang siksa yang sangat keras. Sehingga Abu Lahab ngomong gini, kalau apa yang dikatakan keponakanku, dia tetap ngakuin ponakan ya. Andaikan apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan tebus siksa itu dengan hartaku. Nah sekarang kalau yang masuk neraka bisa tidak hartanya di dunia itu dipakai untuk menebus siksaan tadi? Ya, jadi punya duit ya berapapun banyaknya, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Nah kemudian dia masuk neraka. Ya, nah kalau penjara dunia kan bisa Pak. Orang korupsi ya 5 miliar, 10 miliar masuk penjara Pak. Ya, itu hidupnya bisa tetap mewah, bisa tetap enak karena dia bayar. Nah, coba kalau di neraka. Jadi Abu Lahab itu ya ngomong gitu,
andaikan nanti aku harus masuk neraka, ya, andaikan perkataan keponakanku itu benar, maka akan aku tebus ya siksa ini dengan hartaku. Sehingga kata Allah, ma'agna anhu maluhu wa ma, apa yang ya tidaklah berguna hartanya. Ya, jadi harta kita itu nggak ada gunanya Pak ketika kita sudah mati. Ya, ada orang itu kan sekarang itu dunia, ya, kerja malam, kerja berangkat subuh pulang malam, ya, berangkat subuh pulang malam lagi, ya, gitu terus setiap hari, ya, nggak pernah sholat subuh ataupun nggak peduli sholat subuh, ya, sholat zuhur apalagi capek, ya, datang malam bisa subuh berangkat lagi, itu aktivitasnya. Dia ingat bahwa ya harta ini yang dia usahakan ini gak ada apa-apanya ketika dia mati. Ya, ada yang gitu Pak. Siklus hidupnya kadang kayak binatang. Binatang itu kan cuma tahu cari makan. Ya, berangkat subuh pulang malam. Ya, berangkat subuh pulang malam lagi. Gitu setiap hari. Ya. Jadi kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Ma'una anhu maluhu wa ma, sehingga dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala, ya, yang berkobar, ya. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Nah ini memang pasangan plot nih, pasangan serasi, ya. Suaminya memusuhi Nabi, istrinya ngomporin. Wa imra'atuhu hammalatal, kalau orang suaminya musuhin, ya, itu istrinya ngomporin. Hatab itu apa? Kayu bakar. Ya, kalau dulu nggak ada kompor Bang, pakainya kayu bakar. Nggak ada kompor gas. Kalau ada kompor gas nggak pakai hatab ya. Tapi memang hatab ya. Hatab itu artinya kayu bakar. Si istrinya namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ya, ini pasangan yang serasi memang. Ya, serasinya tapi sama-sama setan gitu ya, setan dari bangsa manusia. Istrinya membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Kemana-mana dia menyebarkan apa? Fitnah. Ya, fitnah itu gimana? Orang ngomporin Pak. Ya, orang kalau jadi tukang kompor itu kemana-mana selalu ya bikin ribut. Ya, itu istri Abu Lahab. Tukang fitnah, kemana-mana selalu makanya diistilahkan seperti orang yang membawa apa? Kayu bakar. Ya, jadi kalau kemana, apa namanya? Kalau lagi ngobrol sama Pak Agus, ya, yang dijelekin Pak Dian. Ya, kalau lagi ngobrol sama Pak Dian, jelekin Pak Agus. Ya, akhirnya kalau ketemu, wah, gitu. Ya, itu orang yang pembawa kayu bakar. Gitu ya, hammalatal, istrinya pembawa kayu bakar. Ya, suaminya musuhin Nabi, istrinya pembawa kayu. Jadi dua pasangan yang serasi memang, ya, serasi bejatnya, ya, serasi jahatnya, gitu ya. Hammalatal hatab, fi jidha hablum min, di lehernya, ya, di leher si Jamil tadi, ya, itu ada tali dari sabut, ya. Ini kelak nanti di hari kiamat dia akan diseret dengan tali tadi, ya. Nah, jadi orang apa namanya Abu Lahabnya itu tukang ngumpulin harta, ya. Istrinya itu apa namanya tukang apa? Ya, pembawa kayu bakar, tukang fitnah, ya. Nah, makanya pasangan yang seperti ini disebutkan lagi di surat, namanya surat apa? Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Terus apa? Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Lelakinya, suaminya itu hobi mengumpulkan harta. Ya, mengumpulkan harta, ya, lalu dihitung. Seolah-olah dengan hartanya itu akan membuat dia yang sabu anna lahu. Perempuannya lumazah, ya, tukang fitnah, tukang caci maki,
gitu ya. Laki-lakinya suaminya tukang ngumpulin harta. Nah, orang seperti inilah yang dicela oleh Allah. Ya, ini pasangannya Abu Lahab. Jadi kalau ada ya di masyarakat kayak gini, lelakinya apa namanya sombong, ya tukang ngumpulin harta, istrinya jadi kompor, tukang fitnah di luar sana sini. Nah, ya, ini berarti seperti pasangannya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya, Abu Lahab itu suaminya, Ummu Jamil istrinya. Ya, kelak di hari akhirat, di hari kiamat, fi jidha hablum min masad. Ya, karena dia ya sering bolak-balik yang menyebarkan fitnah, dia diseret dengan tali dari serabut tadi. Ya, sabut masad itu sabut ya, apa namanya, bisa dari apa namanya, kulit kelapa atau kulit pohon. Ya, jadi itu tentang surat Al-Lahab ya, atau surat Al-Masad ya. Al-Lahab itu yang menyala ya, yang cerah, yang menyala ya. Kalau Al-Masad apa tadi? Sabut ya, biji diha hablum min masad ya. Kalau apa ya, dikatakan Al-Masad itu ya, panjangnya itu Al-Masad itu serabut ya, tapi rantai ya. Rantai yang panjangnya 70 hasta ya. Sehasta itu berapa? Oh enggak, kurang hasta. Nah, sehasta itu 40 sentian ya, setengah meter kurang. Ya, 40 senti. Ya, berarti kalau 70 hasta berapa kalian? Sekarang 80 ya. 80 meter. Jadi masad itu tali yang diikatkan di leher. Jadi nanti kalau di hari kiamat ditarik, ya, digiring ke neraka, diseret Pak, nauzubillah. Ya, jadi orang yang pembawa apa namanya, yang sering menyebarkan fitnah, adu domba, itu nanti balasannya di akhirat diseret. Ya, jadi dari tempat dia dihisab diseret ke neraka yang panjang rantainya itu 70 hasta. Ya, kalau ini tarik lagi ya, macet, tarik lagi gitu ya. Jadi dan rantainya itu ya dari api, masanya menyala gitu ya. Jadi serabut ya. Mau bilang ya. Jadi masad itu adalah ya tali pintalan dari sabut gitu ya. Kasar ya. Masad itu jangankan nggak ada apinya ya. Dari segi ini pun kasar, gatel. Goni itu kan dari gatel ya. Kayak rakyat Indonesia dulu kerjanya, bajunya pakai karung goni. Kalu, Bayang gatel ya. kalu, kalau boleh kalu Iya. Ya. Nah, itulah ya. Jadi balasan orang yang mengadu domba itu diseret dia dengan tali dari pintalan apa namanya, sabut tadi ya, yang panjangnya 70 hasta ya, diseret sampai masuk dia neraka ya. Ya, makanya jangan sampai berani untuk mengadu domba ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita ya, daripada bicara yang kotor, apalagi sampai mengadu domba, itu dosanya besar ya. Amalannya pun ya sia-sia. Rajin sholat, rajin puasa, ya rajin zakat ya. Kalau seringnya apa namanya adu domba, nah itu sia-sia ya. Allah. Dan tetap subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan makan di sini, di tengah ya.